Alpha ini harus ada di roamer jungle ya, agar sinerginya itu tidak lepas gitu loh. Baik. Sinergi? Memang caster MC. Enggak, bukan maksudnya. Ya, itu kan sinergi kan berarti berkaitan dengan chemistry gitu. Iya, oke. MC itu master ceremony. Tak perlu beria. Wih. Iya tadi. Ya, tulisannya hilang. Sikap. Itu the land of dawn. 2-0 sudah di tangan Iya. dari Onyx Philippine. Game cepat dua-duanya. Game cepat, game yang early-nya smooth banget, halus banget. Tapi apa yang terjadi di game yang ketiga masih bersama dengan Kalung. Iya, KB Pulung. Ready. Ini Onyx Esports harus ngejawab sih early gamenya. Martis adalah jawaban yang menurutku cukup oke. Apalagi dibantu sama Jauhead nih Pak. Jauheadnya ternyata bukan cuma buat pick off, Buset. tapi biar nggak kalah jalan nih antara Alpha Matilda dan juga Jauhead Martis. Yap. Karena sebelum Martis itu banyak yang ngebawain contohnya kayak Julian dan juga Jauhead. Itu namanya combo JJ Pak. Combo JJ. Kan Julian Jauhead. Julian Jauhead jedak-jeduk. Gitu. JJ-nya sama. Dilariinnya ke situ. Iya. Cuman ada satu setelan yang belum juga tadi yang berbeda dari Savero ya. Dia menyesuaikan lagi dengan apa yang dia lawan. Nah, itu dia. Karena balik lagi sih di sini untuk lawan laning matchup-nya agak sedikit menyakitkan dari magic damage Kelra. Iya. Jadi mau nggak mau bertahan hidup kan Iya. ya, biar tetap dapat Nggak bisa yang tentang damage semua yang dia bawa. Ya nggak boleh damage semuanya. Terutama buat Savero yang ngebawain sprint juga, karena dia bisa ditabrak kapanpun. Jadi mungkin harus lebih bersiap-siap aja kalau misalkan bakal kena invade dari Alpha Matilda. Itu dia, King Kong sudah standby untuk menunggu kehadiran dari Cici. Lutfi, akankah mau menunjukkan eksistensinya? Tapi benar, Lutfi sudah menunjukkan bagaimana eksistensinya. Hanya saja terlalu lama untuk King Kong berada di dalam area tersebut. Agak terisolasi tadi sebenarnya ya. Karena Brusco-nya juga udah ready di bush L yang cukup mematikan di sana langkah dari Lutfi. Untungnya tidak ada ganking yang terjadi di bagian dari EXP lane. Tidak ada yang rugi juga dari kedua belah tim. Akhirnya sebuah tempo yang cukup imbang nih untuk di 2 menit awal. Dan sekarang yang pegang turtle-nya bukan Kirk lagi, melainkan Keyboy yang sudah hadir dengan smart missile. Kairi level 5 bahkan. Yap, Harusnya akan menjadi first turtle dan akhirnya Onyx ID bisa loh. bisa mendapatkan dan unggul dari early game yang sedari tadi Onyx Philippine pegang. Karena Lutfi sendiri juga tadi udah berhasil menekan bagaimana pergerakan dari Kirk ya di landing ya. Kirknya ketinggalan dari sisi leveling, tapi Kibo mencoba untuk melemparkan ejektornya gagal. Dan Sans berdekatan ditembak jarak dekat masuk dalam ulu hati yang terdalam. Sans Itu White Crystal dibalaskan. biar Super Friends-nya nggak bisa langsung jalan ke bawah. Jadi geng Vero harus lebih leluasa menyiapkan diri mereka karena ganking bisa terjadi kapanpun. Terutama ketika ada Alpha di sana. Keyboy terdeteksi. Tahuan. Dan memang niat awal dari Jauhead ya, pasti semua rumput tidak ada yang aman. Makanya ada Novaria biar nanti Astral Eco bisa membuka vision bagi Onyx Philippines. Soalnya vision adalah segalanya di game ini. Tapi lagi dan lagi ya, sementara itu untuk di awal ini juga dari Onyx PH mereka benar-benar menghindari bagaimana team fight yang tidak ada untungnya untuk mereka. Karena berkaca dari apapun yang sudah dilihat dari Onyx Esports sendiri, apabila dengan Kairi, buset deh. Menggunakan Martis lagi, selesai di awal-awal. Emang klasik Filipina ya, mereka Iya. nggak mau ambil yang terlalu beresiko gitu loh. Jadi ya kalau misalkan emang resikonya 50-50 mereka nggak mau. Kalau 70 mereka untung baru mereka gas. Baru. Iya. Ya, jadi ya wajar gitu kalau mereka bakal nungguin gap goldnya unggul terlebih dahulu. Dan penguasaan map dari Onyx Esports sangat-sangat manis sekali. Terbukti dari Keyboy juga salah satunya. Wow, ejektornya tadi berhasil. Sementara sekarang Kirknya tertangkap basah sendirian. Bisa gak ada kabur dari tersebut? Tidak bisa. Itu dia. Keuntungan first blood untuk Lutfi. Sudah kita mention semenjak awal bahwa memang Lucas di sini cukup berbahaya karena terlalu banyak yang bisa menangkapnya. Dan King Kong sudah sampai di bagian top lane. Ketika bottom lane-nya ada ganking, top lane pasti akan dicari trade-nya. Tapi tunggu dulu, siapa itu di belakang sana? Keyboy yang terdeteksi dan harus mundur seperti dari Onyx Philippine. Kembali, cuman ada satu keuntungan yang dimiliki oleh Kelra ya. Balik lagi Kelra bisa menekan namun di tempat yang berbeda. Wow, Tertara berhasil ditumbangkan. Turtle mereka serap duluan. Gratis didapatkan setelah tadi Kirk tumbang. Dan otomatis sekarang kalau kita lihat dari position Onyx Philippine agak sedikit kesulitan untuk melakukan invade ke area dari turtle-nya. Kairi lebih leluasa seharusnya. Dan ini dia Astraliko kena karena 2 pemain. Hanya mengusir mundur. Sudah Free terlihat. Mereka masih ingin lebih lagi. Ada Summer Force langsung dikeluarkan. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Kairi. Pertempurannya terjadi tapi dipanggil pulang. Tidak baik untuk Onyx PH. Dan mereka memilih
untuk bertahan. Disengage karena kebetulan masih ada Brusco dengan Matilda. Dan kali ini King Kong gagal untuk mendapatkan turtle keduanya. Hampir perfect turtle bagi Onyx Esports, 2000 gold lead. Mereka yang sekarang gantian nih Pak, pegang kendali gamenya. Mereka nggak mau lepasin keuntungan sedikit pun. Dan mereka masih keep up dengan 2000 gold. Mereka ingin memberikan sebuah space untuk Savero bisa farming. Ya. Dan Savero mendapatkan hal tersebut. Kelra bahkan menghilang dari laning. Nah, di manakah Kelra? Kelra sudah join ke mid. Udah mau farming di mid aja kayaknya ya. Membiarkan Super Prince agak sedikit ngalah dari segi farmingnya. Oke. Dan karena kita tahu power spike dari Iritel versus Harit. Harit lebih kuat di mid game di menit yang ke-7. Jadi jangan kaget kalau nanti turtle ketiga ada Harit tiba-tiba dalam team fight. Sementara sekarang mereka di tengah sendiri ya. Udah menurunkan lagi temponya. Tapi Super Prince yang menjadi jangkar, benar-benar menjadi jangkar. Ngecek rumputan, mencoba untuk mengantarkan damage-nya. Kiboy mencoba untuk bisa mendekat. Barangkali ejektornya bisa connect, tapi apa yang terjadi? Circling Eagle dikeluarkan. Mereka mendadak diajar satu persatu ditembak. Hampir saja. Namun sekarang Kirk yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. 4 player tersisa. Tarik ulur yang manis banget dari Onyx Esports. Mereka menunggu Kirk out of position. Dan langsung di-ejector oleh Keyboy dengan flickernya. Tapi kalau boleh jujur Pak, itu scanning yang indah banget dari Super Friends kena 5. Itu kalau misalkan goldnya imbang, aku rasa Onyx Esports akan mengalami hari yang cukup buruk di game yang ketiga kali ini. Untungnya mereka bisa untuk mundur 5-5-nya. Itu dia tadi Super Prince nggak lebih dari area mid ini loh Pak. Nggak lebih ya? Nggak lebih dari Nggak situ. gerak kemana-mana. Iya dia nggak gerak, selalu ada di situ. Mencoba untuk screening dulu di sini aman, nggak mencoba untuk bisa mengantarkan damage yang antar dari Astra Metro. Jadi Kiboy-nya pun kembali berhasil langsung dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Kirk merasakan akibatnya, kembali merasakan sakitnya. Turtle menjadi milik dari Kyrie again and again. Akhirnya perfect turtle diamankan oleh Onyx Esports. Balasan yang lebih kejam lagi ternyata untuk di game yang ketiga. Mereka tidak memberikan nafas sedikit pun bagi Onyx Philippines. Mereka tidak ingin Onyx Philippines mendapatkan keuntungan, dan itu berkat pick Martis. Early gamenya sangat-sangat lurus. Dan kali ini Kelra sedikit pun untuk bisa mengimbangi level dari Savero butuh effort lebih, walaupun dia udah makan 2 laning sebenarnya. Oke, Kelra juga belum menunjukkan bagaimana eksistensi yang dia milikin. Tapi setidaknya sekarang Onyx Esports mereka punya keuntungan yang begitu berlimpah. Mereka harus manfaatkan ini, mereka harus bisa giring ini, mereka harus bisa bawa ini sampai habis. Wah, ini bakal jadi 5.000 gold kalau mereka mendapatkan mid lane turret. Dan sekarang Kelra mencoba untuk membalikan keadaan. Waduh, Savero tertinggal. Savero untuknya masih bisa dilempar ejector. Savero selesai, Savero selamat. Untungnya Keyboy yang menggunakan jauh head. Kalau teman saya di rank mungkin dilempar ke depan. Dan for safety Savero kali ini dengan adanya Husklow Berserker's Fury. Malah Kirk lepas nih satu. di trade kayaknya. Mungkin tadi maksa di bagian top lane terlalu banyak. Dan akhirnya top lane-nya gagal. Tapi Kirk, apakah dia bisa untuk pulang? 2 arah dia dikejar. Kirk Oke, nggak bisa sepertinya untuk bisa bertahan. Nggak bisa. nggak bisa, harus menukarkan dengan dirinya dia sendiri dan menciptakan sebuah space untuk Kelra. Dipanggil lagi dan ada kesempatan untuk mereka menumbangkan satu otot parah yang ada di area atas. Di bawah Savero sendirian loh. Savero udah bebas sih sebenarnya. Karena belum ada yang benar-benar bisa solo kill dia di sini posisinya, kecuali Kelra. Tapi Kelra pun menurutku bakal tetap ketutup damage-nya selama ada backup, dan itu adalah Keyboy di belakangnya. Jadi damage-nya akan kebagi 2. Dan Lord akan muncul. Menit 9, Onyx ID sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Itu deh. Begitu suaranya ya. Dari Tipis-tipis. stiker. Iya. Oke, itu dia Lord. Lord Pila yang akan mengambil peranannya karena kita tahu damage yang cukup, spell pump yang oke. War Axe juga. Yep. Kyrie akan secara posisi, Sans mengamankan posisi juga. Reward manipulation harus pas guna untuk bisa menahan seluruh pemain dari Onyx PH. Lebih ke flickernya sih, siap semua dari Onyx ID. Mereka tinggal melakukan eksekusi game dengan smooth. Sekarang team fight mungkin akan dituju. Menunggu Super Prince dengan scanningnya. Itu dia, ada ejector tadi berhasil. Dan waktunya mereka untuk memanfaatkan. Tapi apa yang terjadi? Lord People lalu sebagai ada Keyboy. Sekarang Savero bisa membalaskan keadaan sedikit. Savero bisa menumbangkan Brusco, tapi tidak untuk player yang lain. 1 tukar 3, keuntungan malah untuk Onyx Philippines walaupun Lord ada di tangan dari Onyx ID.
Say thanks to Lord. Karena Lordnya plus 3 assist. Ya. Ada 3 efek knock up airborne barusan. Sehingga membuat Onyx Philippines mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Dengan scanning dan juga hitbox yang lebih luas gara-gara Super Friends. Kena 5 pemain lagi. Super Friends dengan Astral Echo harus diperhatikan. Karena kalau tidak, ini akan mempermudah dari Kelra, dari King Kong juga untuk mengenai targetnya dari Lutfi. Sakit banget juga satu Astral Spill tadi dari Super Prince yang memang masuk juga ke pundak dari Lutfi, Pak. Karena ada Holy Crystal dari Kelra. Udah selesai dari itemnya. Perlahan-lahan Onyx Philippines memberikan pupuk bagi pondasi mereka dan Jauhead tabrakan. Oke, Jauhead, Kiboy sendirian. No, tapi ada Kelra. Saban Force terpisah. Apa yang terjadi? Dan Kairi masih berhasil untuk bisa kabur. Masih berhasil untuk position. menyelamatkan diri. Kiboy dengan Oh. force shield di dalam tubuhnya. Namun ada Kang di bagian belakang bersiap untuk bisa menghajar secara langsung. Terpisah kali ini tapi setidaknya selamat. Weh, Ada tabrakan memang dari Jauheadnya Keyboy, tapi tidak ada follow up damage di belakang Pak Pulung. ini kena hipnotis mereka barusan sampai ngeblank apa gimana? Kena zoning sama Kelra. 1 lawan 2 lo Iya, bayangkan. iya. Dan even Suns di sana tidak bisa menangkap ke arah dari Kelra karena Yvi bukan tipikal hero yang bisa nge-stop Harit yang begitu powerful dengan dashnya. Dan sekarang keadaan berbalik. Goldnya malah Harit dikejar unggul. semuanya sama Onyx Philippines. Harit udah unggul loh. Waduh, Dan ini kayaknya Haritnya bakal Harit sustainability. ini mau bikin konsentrat deh. Iya, udah ada Mystic Container kan. Yep, Tri? yep. Jadi next itemnya udah pasti bakal menuju ke beberapa item yang ke arah Spell Vamp atau Hybrid Lifesteal. Apalagi dengan adanya Concentrated Energy akan membuat Kelra plus Purple Buff mungkin yang akan dikasih sama King Kong. Cooldownnya bakal semakin lebih nikmat juga. Dan sustainability-nya jangan lupa ada Brusco dengan Flask of the Oasis. Ini makin acak-acakan lagi serangan Minus. mereka ntar nih. Oke, ini di lama-kelamaan Onyx PH udah bisa mengimbangi loh apapun keunggulan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Onyx Esports, come on man. Ini harus bangkit pelan-pelan sih Pak. Dan mungkin harus lebih sadar atau peka sama Lordnya tadi. Karena mereka keangkat Lordnya barengan. Dan itu pas banget kena scan Ya. sama Astral Echo. Lihat dari tadi Super Friends gak mengeluarkan Astral Echo-nya secara asal. Dia tungguin pokoknya sampai member Onyx Esports lagi berkumpul di area Lord. Coba lihat Super Prince. Selalu ada di situ, selalu di situ posisi. Lutfi setengah darah kena poke damage aja. Yap, mungkin ini adalah satu sudut terindah juga untuk bisa nge-zoning langsung dengan nanti Astral Echo yang dia milikin ya. Iya. Satu sudut yang begitu nikmat untuk bisa membuka siapa saja 2 dan pixel. di mana saja. Jauhead 2 pixel dikejar sama Kelra. Lucky Boy mundur, ditembak lagi, terbakar. Lutfi pun terkena impactnya. Tapi coba lihat Kelra, apa yang terjadi Kelra? Penggabung Kelra kali ini sakit banget dan Lutfi pun merasakan akibatnya. Sementara sekarang Kairi terjebak sendirian. 3 player mendadak hilang dari Onyx Esports. Savero berusaha untuk bisa kabur dari tersebut saat itu akhirnya Savero. Oh, no. Savero pun tidak kuat, bahkan sekarang Brusco. Mereka terbantai kali ini. Wipe out untuk Onyx Philippines. Mereka tidak tergorekkan sedikit pun. Dan Super Friends mencuri Savage dari Kelra. Endgame di depan mata. 3-0 match point untuk landak Filipina. Cukup Kelra sendirian ngacak-ngacak beberapa player dari Onyx Esports. Dilanjutkan dengan bantuan rekan-rekannya. Finish lebih cepat. Karena Saveranya belum siap untuk team fight. Saveranya masih out of nowhere di mana. Scan yang dilakukan Kirk job desk-nya ngejauhin Savera dari team fight. Wah, Lutfi Kiboy berasa banget itu Pak. What a play. Dihajar sama Super Friends terus. What a play. Mau balik dihajar sama Kelra gimana? Dan early yang hampir bisa dimenangkan juga oleh Onyx ID ya. Ternyata belum